Nah, oke, untuk peleknya di sini gua pakai tromol Supra ya. Ini tromol Supra PNP Vario. Ini yang gua ubah cuman bagian bos-bosan depan aja. Nggak miring, aman. Nah, untuk bagian yang belakang di sini gua pakai tromol ori dan untuk ringnya DID. Beuh, ini pelek terkuat nih. Kalau DID itu pelek terkuat. Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gua di channelnya Arif. Oke guys, di video kali ini gua mau mengerakit ring 17 jari-jari cuy. Nah, kenapa di sini gua mengerakit ring 17 jari-jari? Nah, di sini gua masih masih gak bisa move on ya sama Thailandan. Kenapa gak bisa move on bang? Nah, itulah gua itu konsepnya itu kecil keren cuy, pakai jari-jari itu keren. Apalagi kalau pakai yang palang. Cuman kalau yang palang gua menurut gua itu gue bingung kalau yang palang itu pilih merek apa. AK55 peyang terus cuy, Hilos peyang juga retak olahan. Terus kalau sanca belum tahu tuh kalau sanca. Nah, kalau yang jari-jari ini gue ambil dari ringnya itu ring DID ya. Nah, jadi kalau ring DID itu menurut gue ini lebih aman, lebih tebal. Nah, ini DID ya, merek DID. Nah, kenapa ambil merek DID? Biar lebih aman dan lebih tebal aja. Dan untuk ukurannya 140. Nah, kalau yang ini juga 140. Cuman ini yang belum kita cat. Kenapa belum dicat bang? Ini kan gue beli second nih, yang ini nih. Yang ini mah beli baru nih. Nah, ini beli second. Kenapa beli second? Karena kan uang pas-pasan cowan. Ya udahlah. Ini itu peyang dikit ya. Jadi mungkin nanti di press dulu biar lebih digetok aja sedikit lah biar lebih lurus. Nah, kalau yang ini udah kita cat, tinggal dirakit aja. Nah, untuk jari-jari di sini gua menggunakan jari-jari Yamagata Chrome untuk ukuran 9x130. Untuk yang depan pakai 9x154. Ini untuk setelannya setelan lurus ya. Untuk depan setelan lurus, untuk belakang setel silang. Oke, kita langsung ke ranca aja biar cepat cuy. Nanti kita langsung video di sana. Oke, let's go. Nah, oke guys, jadi di sini kita udah sampai di tempatnya itu di bengkel ranca, yaitu ini jalan ke arah PB ya, alias Puncak Bangku. Nah, di sini udah mau rapi nih, jadi gua skip aja biar cepet ya kan. Nah, ini gua mau setel biasa yang belakang, yang depan tuh setel lurus. Cuman katanya kalau lurus itu gak aman, jadi di sini harus setelnya agak-agak menyamping gitulah ya. Tapi cocok juga sih kayak lurus gitu, cuman ya kelihatannya bagus aja sih menurut gua mah, sama aja gitu. Cuman kekuatan kan yang penting itu buat harian, yang penting looknya juga dapat katanya cuy. Ya udahlah, kita cek aja. Dan ini untuk yang belakang ini udah mau jadi nih, udah jadi, dan ini tinggal tunggu yang depan masih di setel ya cuy ya, masih di setel. Ini setelannya agak-agak lurus gitu ya, cuman belum terlalu lurus sih menurut gua. Ini agak nyamping gitu cuy, tapi gak apa-apa lah ya, yang penting aman dan looknya juga dapat sih, yang penting itu. Oke, kita tunggu aja sampai selesai dan kita skip aja videonya sampai di sana cuy. Nah, ini gua skip aja biar kalian gak kesel ya. Ini kesel soalnya ini gua sekitar ya lama sih ya, sekitar 1 jaman gitu kan. Ini untuk biayanya murah ya cuy, ini cuman 30.000 satu velg, jadi 60.000 dua velg gitu cuy. Oke, kita langsung skip aja sampai di rumah mungkin ya cuy ya. Tapi ini gua juga masih penasaran nih, ini velg yang depannya agak kentop alias peang atau ya gitulah ya. Dan di sini ini hujan cuy, gua pas kesini tuh hujan. Aduh, ya gak apa-apa lah ya, kita skip aja langsung ke rumah. Oke guys, jadi di sini udah gue setel ya. Nah, ini gua skip aja di perjalanan saat ini, dan ini gua juga pasang ban itu gua skip. Kenapa ada skip? Biar cepat aja durasinya cuy. Dan gua juga ternyata lupa kemarin tuh. Soalnya ini kan udah hari kedua nih. Ini pas kan kemarin itu hujan terus kesorean. Jadi gua pasangnya sekarang nih. Ini baru gua pasang, cuman belum gua pompa yang depan. Nah, kalau yang belakang udah dipasang nih. Nah, ini tinggal tromol, tinggal dipoles dikit. Nah, kalau yang depan ini dicat ya. Nih, yang depan dicat untuk tromolnya cuy. Nah, jadi krum gitu. Nah, jadi yang lainnya belum sih ya. Ini baru piringan, ini baru dipasang 2 baut. Kenapa 2 baut? Soalnya bautnya masih sini cuy, belum gue lepas. Ini baru gue lepas 2. Nah, untuk disnya di sini gue menggunakan dis yang Supra, yang cekung ya. Nah, jadi kenapa cekung? Itu bisa PNP atau enggak? Itu PNP ya, soalnya untuk si tromolnya itu
tromol ori Supra. Jadi kalau ori Supra itu emang cekung cuy, jadi gak usah pakai bracket, gak usah di PNP nih, emang udah PNP gitu. Yang penting ininya cekung, terus yang tromolnya juga yang udah cekung, yang udah bisa cekung gitu ya. Yang tromol Supra X 125 atau gak Karisma itu bisa PNP, jadi gak usah di PNP lagi, udah gak usah dipaksa-paksa lagi ya. Nanti kita coba aja. Gue juga belum tahu sih untuk bos-bosan nih, untuk bos-bosan gue gak tahu PNP atau enggak, tapi banyak yang bilang ini sama kayak Vario katanya, tapi nggak tahu ya. Kita coba aja. Nah di sini kita langsung pasang aja ke Varionya. Nah ini tinggal kita buka aja. Ini pelek gua pedal 8 udah buluk cuy. Nah untuk yang depannya masih standar anjir. Tuh ini udah gue lepas dua baut. Terus yang ini belum gue lepas nih, di sini ada 2 belum gue lepas, cuman yang itu aja nih. Soalnya ini peleknya mau gue pindahin ke Vario itu tuh cuy. Vario LED New ini dia. This is Vario LED New anjing. Nih kalian juga baru tahu ya, motor ini jadi ganteng cuy. Ganteng cuy, ada bilet minimal anjay. Nah yang ini biletnya dilepas cuy ya. Nah ini dilepas ya cuy. Tapi bohong. Oke segitulah ya, kita kan coba pasang dulu aja ke Vario gua, apakah PNP atau enggak. Kita coba aja dulu, let's go. Nah oke cuy, jadi untuk velgnya udah kita pasang. Nah ini gua review telat cuy, telat beberapa minggu lah ya, nggak ngaruh. Nah ini lampunya lampu apa sih, body udah gua ganti, udah gua repaint silver, terus bagian knalpot udah gua ganti juga. Nah nanti untuk knalpot di next video ya kita reviewnya. Nah jadi untuk kita review di velg depan dulu aja ya. Nah untuk velg depan ini bukan setel lurus cuy ya. Nah kalau setel lurus bukan gini, ini kayaknya setel silang. Nah cuman kalau di bagian sini tuh kayak silang gitu ya cuy ya. Tuh keren. Cuman kalau kalian lebih detail lagi, nah ini kayak bengkok ke bawah tuh ya. Nah ini setel silang, gue bilangnya setel lurus, cuman dikasihnya kayak gini. Tapi ya udahlah, gak apa-apa lah. Yang penting mah katanya ya sih, kata orangnya sih kalau yang setel lurus itu agak rawan geol. Soalnya kan ini motor juga pakai harian juga. Nah kalau setel lurus itu tinggal dipindahin aja sih ininya nih ke bagian sini gitu. Nah untuk bagian tromol bang, tromol pakai apa nih? Nah untuk tromol gua pakai Supra, tromol ori Supra. Nah kalau tromol ori Supra itu bisa cekung. Tuh ini disnya cekung. Ya beda, kalau yang standar sama yang cekung itu beda. Tuh jadi untuk bagian kaliper ya. Nah kita coba spill di bagian, aduh gak bisa belok lagi ini. Nah untuk bagian dis ini udah PNP. Tuh PNP kaliper. Tuh nggak mentok, kiri kanan nggak mentok. Terus untuk bos-bosan gimana bang? Yang diubah tuh pakai tromol Supra apa aja yang diubah? Nah yang diubah itu bagian bos-bosan yang bagian kiri nih. Nah ini kan yang kanan, yang kanan nih kan, ini yang kanan kan. Nah yang kanan jadi kecil kenapa bang? Ini gua pakai bos-bosan yang bagian kiri. Nah yang di kiri ini itu gua pakein ke kanan. Nah yang kanan kan agak besar tuh, kalau yang standar Vario juga besar. Itu nggak bisa masuk soalnya kepanjangan. Nah kalian beli aja yang untuk kirinya, terus yang kiri itu dikesinin aja. Ini udah PNP cuy, tinggal ganti bos-bosan ini doang nih. Yang ini doang diganti pakai yang kiri yang ori Vario, itu udah PNP. Untuk spakbor lurus tuh, nggak mengkong, nggak nyengkong, nggak apa-apa, aman tuh. Jadi gitu ya, untuk yang nanyain mungkin tanyain tromol Supra PNP gak? Kalau Vario itu PNP. Kalau misalkan bang, kalau pakai bos-bosan ori Supra bisa nggak bisa, sama aja kan. Bos-bosan ori Supra itu sama kayak Vario, sama aja, semua Honda itu sama, bos-bosannya sama. Cuman bedanya kalau Supra itu kan di bagian segitiganya besar, lebar gitu, jadi dia bisa PNP. Nah begitu. Jadi untuk bagian kaliper ke disk ke kaliper itu PNP, udah gak mentok, aman. Spakbor lurus, aman gitu ya. Jadi untuk yang nanyain bos-bosan itu cuman di yang kiri pindahin ke kanan, yang kanan buang aja gitu. Oke. Untuk depan pakai tromol ori Supra ya. Untuk ban ya. Nah untuk ban di sini udah gua ganti juga. Kemarin itu ban gua beli bekas, jadi gua beli baru lagi. Ini ban Maxxis Victra ukuran 68. Kenapa ambil 68? Ini motor buat harian cowok, anjay. Bukan kenapa gimana ya, soalnya gua sama cewek gua sering jauh-jauhan. Nah biar lebih aman gua pakai 68, ukuran 68. Bannya Maxxis Victra tuh. Untuk ring pakai DID ya, untuk jari-jari TDR Yamagata ya kalau gak salah. Nah untuk tromol ini gue cat chrome, cuman ya udah agak luntur lagi, gak apa-apa lah ya. Oke udah ya, jadi yang depan kayak gitu aja. Untuk looknya sih ceper tuh, ini belum ceper mentok ya, masih ada 2 jari tuh. Jadi ini setel lurus, setel silang. Nah untuk bannya kecil nih, 68 kecil cuy. Kalau pakai ban Maxxis Victra itu kecil,
pakai 68, apalagi 59 itu lebih kecil. Menurut gua pakai kalau Victra mendingan yang ke belakangin gitu. Itu lebih cocok. Yang depan pakai 59 pakai merek FDR lain. Nah, untuk belakang kita lihat belakang nih. Nah, untuk belakang di sini gua menggunakan tromol ori. Nah, ini tromol juga udah ganti-ganti ya. Kemarin kan pakai PND, sekarang pakai yang orinya, ori Vario, ori KVB, ori AHM Vario, ori KZR. Nah, untuk ring sama DID. Tuh untuk ban. Nah, untuk ban di sini ada agak beda nih. Cuman dari ukuran bannya ini sama cuy. Ukuran bannya itu 68. Cuman nih kalian coba lihat dulu. Nah, 60/80 kan? Tuh, cuman ini mereknya Mijel. Jadi ini agak besar yang belakang cuy. Tuh, cuman ukurannya sama, cuman yang depannya itu agak besar, agak tinggi gitu ya untuk Mijel. Cuman kalau Maxxis Victra itu agak kecil ininya nih. Ceper. Beda ini cuy. Kalau kalian gak percaya, ini gue pakai 68 yang depan. Nih, ada nih ukurannya cuy. Mana ya? Nih ukurannya di mana, Cok? Nih kalau kalian gak percaya, ini gue pakai 68 yang depan. Nah. Tuh. Kelihatan gak? 68. Ini juga 68. Tuh. Cuman kalau yang Mijel ini agak besar. Nah, itu perbedaan dari Maxxis Victra atau merek lainnya. Kalau yang depan agak ceper kan? Yang belakang agak besar. Itu bedanya, cuman kalau ukuran sama 68. Gitu ya cuy ya. Tuh. Untuk tromol ori bedanya di bagian sini cuy. Kalau ori itu di sininya ada kayak gini nih. Tuh, keren kan? Kece cuy. Nah, gua saranin aja sih kalau pakai buat harian mending pakai yang ori-ori aja cuy tromolnya. Soalnya lebih aman. Kenapa bang? Gitu lebih aman aja lah, intinya nggak rawan pecah atau ya rawan geol gitu ya. Insya Allah. Kalau kalian tergantung yang pakainya juga. Oke cuy ya. Jadi untuk mounting, ada yang mounting ini gua pakai mounting 9,5 10 cm kurang 5 mili. Oke, seperti ini. Nah, untuk sok mungkin ini gua PR-nya bagian sok doang. Soknya agak kurang ceper ya. Pakai ukuran 280. Cocok nih. Ini ukuran 310 soalnya. Kalau gua pakai ukuran 300 sudah cocok kalau buat harian. Nah, jadi segitu aja untuk velg ini yang gua review kali ini. Untuk belakang pakai ban Mijel. Oh ya, untuk mereknya ini Mijel apa ya? Mijel Mijel Hydramax. Ya, begitu. Hydramax. Nah, jadi kayak gitu aja cuy untuk review velg ini. Nah, yang lainnya aman, nggak ada yang direview, nggak ada yang diubah. PNP semua. Oke, jadi sekian aja untuk review kali ini. Jangan lupa kalian tekan like dan subscribe-nya. Jangan lupa kalian juga tonton video gue selanjutnya. Oke, see you the next video gua. Oke, see you untuk knalpot kita review di video selanjutnya. Oke, see you and bye-bye. Dadah.